Hai Mams, kembali lagi bersama saya Ula Hanifah dalam e-Talks Ilsafi Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai PCOS. Dan apa itu PCOS? Kita sudah bersama ahlinya. Beliau merupakan ahli spesialis obstetri dan ginekologi, khususnya di bidang fertilitas, endokrinologi dan reproduksi. Di samping saya sudah ada Profesor Dr. Budi Santoso, spesialis obstetri, ginekologi, subspesialis FER atau yang biasa akrab disapa Prof. Gus. Selamat siang Prof. Gus. Selamat siang Mbak Ula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau katanya Prof. Gus ini sudah agenda yang keempat nih Mams. Jadi masih menyempatkan untuk bisa berdiskusi dengan Mams sekalian. Insya Allah. Baik, sekarang Prof kita akan membahas nih Prof seputar PCOS karena kalau kita lihat banyak kayaknya ya sekarang orang-orang yang tiba-tiba didiagnosis PCOS tanpa mereka tahu apa sih sebenarnya PCOS itu Prof. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Ya. PCOS ya, PCOS karena menggunakan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya SOPK, Sindroma Ovarium Polycystic. Nah, tapi kalau asli bahasa Inggrisnya adalah Polycystic Ovarian Syndrome. Itu adalah sebuah kondisi di mana ada gangguan haidnya. Umumnya gangguan haidnya itu mundur. Bahkan ada yang tidak haid kalau tidak dikasih obat. Tapi manifestasi lainnya gangguan haid ini juga bisa haid dalam waktu rentang yang lama, 1 bulan, mungkin 2 minggu, 3 minggu, mengalami menstruasi yang banyak sedikit, saling bergantian begitu, yang menggambarkan bahwa keadaan menstruasi semacam ini apakah mundur, apakah perdarahan atau menstruasi yang sering dan banyak ini menggambarkan kondisi yang anovulasi. Tidak ovulasi itu keluar sel telur. Karena apa? Karena sel telurnya kecil-kecil. Nah, ini 2 yang digunakan. Kriteria yang kedua, karena kecil-kecil banyak, namanya PCO. PCO, Polycystic Ovarian. Sel telurnya, folikelnya nggak berkembang. Dan yang keempat, dari yang sel telur yang kecil-kecil, kemudian ada faktor-faktor lainnya, sehingga sel telur ini yang seharusnya menghasilkan estrogen, menghasilkan androgen, sejenis testosteron, dan teman-temannya yang sebenarnya testosteron ini dominan untuk laki-laki. Orang menyebutkan hormon laki-laki. Dan inilah yang akibatnya para wanita pengidap PCOS ini atau SOPK ini menderita jerawat karena hiperandrogennya. Ada sedikit bulu, sedikit-sedikit, kumis sedikit, dan kalau dilihat kakinya banyak bulu-bulunya. Nah, inilah yang disebut dengan gambaran PCOS. Untuk menegakkan diagnosis PCOS ini ya cukup 2 dari 3 yang tadi. Apakah hiperandrogennya dengan anovulasinya, hiperandrogen dengan PCO-nya, PCO dengan anovulasinya, kita sudah bisa menegakkan 2 dari 3 hal ini. Oke, baik. Begitu Mams, jadi kalau sebenarnya ada gangguan haid itu, para Mams sudah harus waspada ya Prof ya? Atau seperti apa nih Prof? Ya, jangankan seorang yang sudah menikah, ingin punya anak, adolescent PCOS pada remaja itu banyak. Dan salah satu kriterianya adalah gangguan menstruasi. Plus kita dapatkan hiperandrogen, mungkin berjerawat, ada bulu-bulunya, ada gangguan menstruasi. Itu adalah 2 kriteria untuk adolescent PCOS pada anak remaja yang sedikit untuk mendiagnosisnya berbeda dengan orang usia reproduksi. Ada orang yang sudah bersuami istri, adolescent PCOS, mereka juga ada, tetapi cara pendiagnosisnya malah justru lebih simpel. Simpel lagi. Baik. Begitu ya Mams, catat. Nah, lalu nih Prof, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya karena banyak yang penasaran sebenarnya PCOS ini
kasus yang turun-temurun, katakan ibunya PCOS, aku bakalan dapat PCOS juga atau seperti apa ya, Prof? Ya, ada faktor genetik ya, Siap. genetik yang dibawa oleh seseorang yang mempunyai kecenderungan untuk menjadi atau pengidap dari PCOS ini. Gangguan secara genetiknya, gangguan dia untuk mendapatkan resistensi insulin. Kemudian dia mempunyai gen yang penghasilan ovarium untuk menghasilkan androgen lebih muda, lebih cenderung muda, itu juga diturunkan. Jadi memang ada PCOS yang faktor genetik. Namun demikian juga tidak ada faktor genetik, tetapi yang bersangkutan itu mengalami obesitas. Akhir dari obesitas adalah resistensi insulin. Jadi sebuah kondisi sel dalam tubuh seorang wanita tidak cukup sensitif untuk memasukkan gula ke dalam sel. Akibatnya insulin yang diproduksi oleh pankreas itu diproduksi berlebih. Untuk apa? Untuk memasukkan gula ke dalam sel. Kondisi insulin yang tinggi inilah yang akhirnya merangsang sel TK yang ada di indung telur untuk memproduksi androgen. Oh, I see. Berarti memang ada faktor lifestyle ya, Prof? Lifestyle. Ya? Baik, dari makanya, obesitas itu tadi. Betul, pengobatan awal itu adalah merubah lifestyle. Apakah ingin punya anak, apakah untuk meneraturkan menstruasi, penurunan berat badan itu harus signifikan, kira-kira 10%. Oke. Lalu bagaimana, Prof, kalau kita bicara lifestyle dan pola makan untuk PCOS yang baik itu sebenarnya seperti apa ya, Prof ya? Ya, kita tahu bahwa PCOS ada dua tipe. Tipe yang slim, tipe yang obesitas. Untuk yang tipe obesitas itu adalah diturunkan 10%. Dengan penurunan berat badan 10%, maka menstruasinya itu 60-90% itu akan teratur. Artinya yang keadaan yang anovulasi, yang tidak ada sel telur yang keluar, itu akan jadi ovulasi. Itu dengan menurunkan berat badan. Cuman masalahnya adalah bagaimana sih cara menurunkan berat badan? Nah, itu yang PR. Tentu adalah intake kita itu harus lebih kecil dari outtake kita. Yang kita makan, kalori yang kita makan itu harus lebih kecil dari kalori yang harus kita keluarkan. Jadi diatur, dihitung jumlah makanannya, jenisnya pun. Jenis-jenis yang karbohidrat mana yang cenderung untuk membuat kadar gula di dalam tubuh kita itu tinggi sehingga kadar insulin yang dibutuhkan itu lebih tinggi lagi. Jenis makanan, jumlahnya, kuantitinya. Yang ketiga itu adalah tentu exercise, olahraga. Sering saya menyampaikan kepada pasien-pasien saya, cara olahraga yang penting adalah rutin. Yang kedua adalah tidak mesti harus kita yang mau macam-macam lah. Yang penting berkeringat dan exercise yang kita lakukan itu dengan total yang kehidupan sehari-hari kira-kira lebih tinggi dibandingkan dengan yang kita makan kalorinya. Lari cukup 30 menit dalam waktu 3 hari itu sudah cukup efektif dalam 1 minggu. Tetapi kalau jalan cepat itu 45 menit dalam 5 hari. Jadi 2 hari itu istirahat. Ya. Siap. Jadi turunkan berat badan, dietnya diatur, baik jenisnya, jumlahnya, kemudian exercise dan olahraga. Kalaupun toh obesitasnya itu cukup berat, maka kita harus menambah obat yang kita sebut adalah insulin sensitizer agent. Karena kadar sel kita ini sudah tidak sensitif, maka dikasih obat yang membuat sel kita ini sensitif terhadap hormon insulin. Salah satunya metformin. Makanya pasien-pasien yang dulu heran, bahkan petugas apotek ini ingin punya anak, ini ingin mengatur head, kok dikasih obat diabetes. Nah,
Tapi sekarang dengan penjelasan-penjelasan yang baik, akhirnya pasien, petugas-petugas apotek menyadari bahwa oh ternyata metformin ini bisa digunakan bukan saja untuk orang diabetes, tapi orang-orang yang obesitas, ingin menteraturkan haidnya, ingin punya anak, itu bisa diberikan metformin. Tentu kalau sudah menggunakan obat, harus sepengetahuan dan saran dari dokter. Oke, luar biasa itu tadi ya Mams ya. Jadi olahraga itu juga penting loh untuk diet dan menurunkan berat badan. Bukan hanya buat pasien PCOS kayaknya ya Prof ya. Buat siapa Semuanya. saja itu memang penting untuk berolahraga agar membantu untuk kesehatan tubuh juga Mams. Lalu nih Prof, pertanyaan selanjutnya, memang PCOS itu bisa sembuh kah Prof? Ini pertanyaan yang selalu banyak muncul. Iya, benar. Karena sifatnya itu ada faktor genetiknya, kemudian ada faktor yang berkaitan dengan lifestyle-nya. Kalau dikatakan sembuh, tidak. Tapi bagaimana kita mengendalikan? Kita mengendalikan tidak sampai kepada sebuah kondisi manifestasi yang merugikan. Jadi orang-orang PCOS ini adalah merupakan orang yang diberi petanda, diberi warning. Kalau dia tidak melakukan sebuah upaya pengaturan pola makannya, jumlah yang dimakan, olahraga, jumlah waktu olahraga, maka kondisi resistensi insulin ini akan suatu saat umur 40, umur 50 akan jadi diabetes. Jadi ini merupakan sebuah tanda saja bahwa saya harus olahraga, saya harus makan, saya harus hidup sehat, lifestyle saya harus baik, sehingga pada suatu saat saya berusia 40, 50 saya tidak menjadi diabetes. Oke, begitu ya Prof ya. Berarti untuk pencegahan itu nggak hanya dilakukan kalau orang mau hamil aja, tapi setiap saat. Jadi dia harus mengatur pola makan, pola diet itu harus terus diatur. Betul. Begitu ya Prof ya. Baik. Mungkin ini terakhir ini Prof. Bagaimana sih biar orang-orang itu preventifnya tidak terkena PCOS mungkin Prof, buat mams-mams sekalian ini? Iya, hidup sehat. Hidup sehat, cuma satu kuncinya. Lifestyle Siap. yang baik, hindari obesitas, hindari sedentary lifestyle, jarang bergerak, mager. Itu kita hindari, ya. Jadi kita harus menyeimbangkan antara apa yang kita konsumsi dan apa yang harus kita keluarkan dalam bentuk aktivitas kita sehari-hari. Asal tidak berlebih. Kuncinya macam-macam. Ada yang mengatakan jangan makan setelah jam 5 sore, oke. Tapi mau makan malam pun oke, tapi harus mungkin paginya, siangnya sudah mulai diatur, aktivitasnya banyak. Ya kalau nanti seharian dia nggak makan tapi aktivitasnya berlebih, makan nggak malam, ya tentu tidak sehat juga. Yang penting adalah berimbang antara istirahat, antara konsumsi yang kita makan, olahraga, dan yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa untuk tetap sehat. Mungkin satu lagi ya Prof, lari bersama Prof Bustikoni. Kebiasaan saya yang sudah lama, sejak tahun 2004 saya sampai mengenal pojok-pojokan Koni, sampai orang-orangnya banyak yang kenal. Nah, itu tadi baik. Terima kasih banyak Prof Bus. Nah, itu tadi Mams, ini topik mengenai PCOS yang memang harus Mams sekalian ketahui dan bagaimana sih untuk mencegah PCOS itu terjadi. Dan tentunya masih ada banyak lagi yang akan kita bahas di Elsavi Talks. Namun waktu kita terbatas ini Prof. Terima kasih banyak buat segmen ini yang telah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi. Mungkin nanti di sesi-sesi berikutnya ya Prof ya, kita akan tunggu pertanyaan dari moms-moms sekalian. Boleh banget nanti DM melalui IG Elsavi atau mungkin dari YouTube kita, atau mungkin kita boleh juga bertanya di TikTok, itu juga boleh. Baik, mungkin sekian untuk segmen kali ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye Moms!